Halo, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Zero Point. Hai guys, pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa sekarang semua orang pegang HP dan terus saja scroll layar? Tapi bukan Facebook, bukan juga Instagram. Sekarang semua ada di satu aplikasi yang dulu cuma dianggap buat joget-joget doang, yaitu TikTok. Aplikasi asal Cina yang dalam waktu kurang dari 5 tahun berhasil menguasai dunia digital. TikTok bukan cuma soal hiburan, aplikasi ini bisa mengubah budaya, menggeser kebiasaan, dan membentuk generasi baru yang pikirannya dikendalikan oleh video 15 detik. Tapi TikTok bukan sekedar aplikasi lucu-lucuan, ini adalah aplikasi algoritma yang luar biasa. Mesin kecanduan, atau bisa dibilang simbol baru kekuasaan global. Dulu, dunia hiburan digital dikuasai raksasa-raksasa Amerika, YouTube, Facebook, Instagram, tapi hari ini TikTok berdiri di puncak, mengalahkan mereka semua. Dan yang lebih mengejutkan, aplikasi ini datang bukan dari Silicon Valley, tapi dari Beijing. Ini bukan cuma revolusi digital, ini revolusi budaya. Karena di balik video lucu dan challenge viral, ada mesin pengumpul data yang sangat canggih, algoritma yang tahu apa yang kamu suka, bahkan sebelum kamu tahu, kamu menyukainya. Negara-negara barat mulai panik, Amerika menyebut TikTok sebagai ancaman nasional, dan Eropa mulai menekan. Bahkan India langsung ikut memblokir. Tapi buat miliaran pengguna, TikTok bukan ancaman. TikTok adalah candu harian, teman di malam sepi, sumber hiburan, inspirasi, bahkan ketenaran. Di TikTok, siapapun bisa viral, siapapun bisa terkenal, dan siapapun bisa kaya. Dunia yang dulu milik selebriti dan media besar, sekarang bisa digenggam siapapun, asal punya ide kreatif. Dan inilah sejarah TikTok. Pada tahun 2012, di sebuah apartemen kecil di Beijing, seorang pria bernama Xiang Yiming mendirikan perusahaan teknologi bernama ByteDance. Waktu itu, dunia belum kenal TikTok, bahkan ByteDance pun belum dikenal siapa-siapa. Fokus awal mereka sederhana, membuat platform berita yang dikendalikan algoritma. Jadi bukan manusia yang pilih konten, tapi mesin. Lalu lahirlah Tuotio, aplikasi berita yang disesuaikan sama minat pribadi tiap pengguna. Dan disinilah bibit TikTok mulai tumbuh. Bukan dari musik atau tarian, tapi dari algoritma yang membaca manusia. ByteDance mulai mengembangkan format baru, video pendek yang dirancang untuk cepat ditonton dan mudah dibagikan. Dan dipersonalisasi sepenuhnya oleh algoritma. Mereka menyebutnya Douyin. Dan awalnya cuma untuk pasar Tiongkok, dan respon pasar saat itu gila-gilaan. Dalam setahun, Douyin punya 100 juta pengguna aktif harian. Dan setiap harinya, lebih dari 1 miliar video ditonton. Tapi ambisi mereka nggak berhenti sampai di Tiongkok. Mereka ingin menguasai pasar global. Sedangkan di sisi lain dunia ada aplikasi viral bernama Musical.ly. Anak muda suka banget, tapi sayangnya aplikasi ini belum stabil. Dan ByteDance melihat celah itu. Pada tahun 2017, ByteDance diam-diam membeli Musical.ly seharga $1 miliar. Tapi mereka nggak langsung ganti nama. Kenapa? Karena mereka tahu Musical.ly udah punya penggemar fanatik. Ganti nama terlalu cepat bisa bikin pengguna kabur. Jadi mereka menunggu, mereka mengamati, dan mereka mempelajari pasar barat. Sampai akhirnya saat semua siap, Musical.ly dilebur jadi satu, yaitu TikTok. Dan dari situlah ledakan global dimulai. TikTok di bawah DNA Douyin yang udah matang secara teknologi ke pasar global. Senjatanya FYP, algoritma super pintar yang tahu apa yang kamu suka. Bahkan sebelum kamu sadar, kamu menyukainya. TikTok mulai merangkak ke atas, masuk ke Amerika, menguasai Eropa, menggila di Asia Tenggara. Dan dalam waktu 2 tahun, TikTok jadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah internet. Dari apartemen kecil di Beijing, dari seorang founder yang jarang tampil di publik, lahirlah aplikasi yang mengubah dunia. TikTok bukan muncul tiba-tiba. Aplikasi ini merupakan hasil dari riset panjang, algoritma yang canggih, dan keberanian menantang raksasa-raksasa teknologi barat. Di kandang mereka sendiri, ini bukan cuma soal hiburan, ini adalah perang strategi teknologi. Dan hari ini kita semua ada di dalamnya. Kamu pernah nggak sih nonton TikTok cuma sebentar aja? Tiba-tiba udah lewat 1 jam.
Kalau pernah, ternyata kamu nggak sendirian ngalamin hal ini. Karena studi nunjukin, rata-rata pengguna TikTok ngabisin lebih dari 90 menit sehari cuma buat scroll video pendek. Kenapa bisa selama itu? Karena TikTok beda. Bukan kayak YouTube yang ngandelin subscriber atau Instagram yang butuh follower dulu buat dapetin penonton. Di TikTok, kamu bisa bikin akun baru tanpa pengikut sama sekali. Dan dalam waktu 24 jam, videomu bisa ditonton jutaan orang. Gila nggak? Soalnya TikTok nggak peduli kamu siapa, nggak peduli kamu influencer, Instagram, atau cuma orang random yang lagi iseng. Yang TikTok pedulin cuma satu, konten yang menarik atau enggak. Dan menarik di sini bukan ditentukan sama manusia, tapi sama sistem. Algoritma TikTok itu bukan sekedar sistem rekomendasi biasa. Dia belajar terus dari setiap geseran jempolmu. Tiap video yang kamu tonton lebih dari 3 detik, tiap like, tiap skip, tiap jeda yang kamu kasih sebelum kamu scroll ke atas. Dan dari situ, TikTok ngerti banget apa yang bikin kamu betah. Ini dia rahasianya. Algoritma TikTok adalah senjata pamungkas yang bikin para pesaingnya kelabakan. YouTube bikin short, Instagram bikin reels, Facebook ya ikut-ikutan aja. Tapi sejujurnya gak ada yang bisa ngimbangin. Gak ada yang secepat TikTok. Gak ada yang sepresisi TikTok. Karena mereka semua cuma menebak. Sementara TikTok membaca. Ketika TikTok resmi meluncur secara global pada tahun 2018, banyak yang mengira aplikasi ini gak bakal bertahan lama di pasar Amerika dan Eropa. Tapi waktu membuktikan, semua yang meremehkan itu salah. TikTok bukan cuma menembus pasar barat, tapi dia menguasainya. Hanya dalam waktu 1 tahun, TikTok jadi aplikasi paling banyak diunduh di App Store, mengalahkan Instagram, YouTube, bahkan WhatsApp. Tren global pertama datang bukan dari Hollywood, tapi dari kamar remaja biasa di Ohio, Texas, atau Jakarta. Orang biasa, video biasa, tapi dengan kekuatan algoritma, semuanya bisa viral. Dan disinilah TikTok berbeda dari platform lain. YouTube butuh kamera bagus dan editan rapi. Instagram butuh estetika dan gaya hidup. Tapi TikTok, siapapun bisa ikut. Gak peduli kamu siapa, dari mana, atau punya follower berapa. Yang penting menarik, jujur, lucu, dan real. Itulah kekuatan TikTok, demokratisasi popularitas. Lalu efeknya mulai terasa ke hal-hal yang lebih dalam. Bukan cuma hiburan, TikTok mulai mempengaruhi opini publik, mulai dari isu sosial, protes, aktivisme, sampai politik. Di Amerika, kampanye politik mulai masuk TikTok. Video protes sosial menyebar lewat FYP, bahkan teori konspirasi dan propaganda politik ikut numpang lewat. Dan itu semua berlangsung tanpa editorial, tanpa kontrol, langsung masuk ke kepala miliaran orang. Tak lama kemudian, TikTok jadi fenomena global. Masuk ke India, lalu diblokir, masuk ke Timur Tengah, lalu disensor, masuk ke Afrika, lalu jadi panggung bisnis kecil, masuk ke Indonesia, dan jadi candu anak-anak muda. TikTok tidak cuma mengikuti tren, dia malah menciptakan tren. Dan dengan triliunan data pengguna yang mereka miliki, mereka tahu tren apa yang akan meledak bahkan sebelum terjadi. Pada tahun 2020, sebuah aplikasi dari Cina tiba-tiba jadi topik panas di gedung paling berkuasa di dunia, yaitu Gedung Putih. Padahal awalnya TikTok cuma dianggap aplikasi buat joget-joget, lucu-lucuan, konten receh. Tapi tiba-tiba mereka bilang ini bukan aplikasi biasa. Pemerintah Amerika Serikat menuduh TikTok sebagai alat mata-mata milik Beijing. Katanya TikTok ngumpulin data pengguna dalam skala masif. Mulai dari lokasi kamu, kebiasaan nonton, bahkan sampai pengenalan wajah. Dan yang bikin makin panas, Amerika Serikat percaya semua data itu bisa diakses oleh pemerintah Tiongkok. Karena di Cina ada hukum keamanan nasional yang mewajibkan semua perusahaan berbagi data ke negara kalau diminta. Maju ke tahun 2023, CEO TikTok, Xu Shiqiu, dipanggil ke sidang Kongres Amerika. Duduk di kursi panas, diserbu pertanyaan dari kiri, kanan, depan, belakang, dicecar habis-habisan. Pertanyaannya simple, bisa nggak
ByteDance menjamin kalau data pengguna Amerika tidak jatuh ke tangan Cina. Jawaban Xiu dianggap tidak meyakinkan oleh banyak anggota Kongres. Dan dari situ, perang data pun dimulai. Pemerintah Amerika ngasih ultimatum, jual TikTok ke perusahaan Amerika atau TikTok akan diblokir total. Tapi TikTok nggak tinggal diam, mereka ngelawan. Mereka langsung bikin kampanye. Nggak cuma di media, tapi langsung nyentuh ke pengguna. Kreator-kreator besar digerakkan, anak-anak muda diajak turun tangan. Mereka bilang, TikTok itu bukan sekedar aplikasi, tapi ruang ekspresi, suara generasi baru. Dan anehnya, anak-anak muda percaya. TikTok lalu ngeluncurin proyek besar, Project Texas. Semua data pengguna Amerika disimpan di server milik Oracle, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Mereka bangun firewall digital dan mengklaim sekarang aman, data kalian nggak kemana-mana. Tapi di mata banyak politisi di Washington, itu belum cukup. Karena mereka tahu di belakang TikTok masih ada ByteDance dan di belakang ByteDance masih ada Beijing. Dan ini dia kekhawatiran terbesar mereka. Kalau TikTok bukan cuma alat hiburan, tapi senjata pengaruh. Soft power, bayangin satu aplikasi masuk ke jutaan HP remaja, ngatur algoritma, bentuk opini, tentuin budaya, ngarahin tren, dan semua itu bisa aja dikendalikan dari luar perbatasan Amerika. Tapi meskipun dibombardir kontroversi, TikTok masih hidup, masih eksis, masih merajai. Amerika belum bisa matiin dia. Dan Cina masih senyum-senyum di balik layar ngeliat satu aplikasi lokal bisa menggoyang tatanan digital dunia. Dulu ya, orang mikir TikTok cuma buat joget-joget, buat lip sync, challenge aneh-aneh, dan tren-tren yang kadang kita pun nggak ngerti maksudnya apa. Tapi itu dulu. Sekarang TikTok udah berubah total. Dari konten masak sampai matematika. Dari skincare sampai filsafat. Dari jualan kerupuk sampai jualan ideologi. Sekarang kita masuk ke era baru. TikTok edukasi. Dan ya, orang-orang mulai pakai TikTok buat belajar. Dan bukan cuma anak sekolah ya, tapi juga ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan kantoran yang dulunya males buka buku. Sekarang bisa dapat ilmu lewat video 1 menit. Dan TikTok ngeliat peluang itu. Karena kalau orang bisa belajar sambil scroll, artinya informasi ada di tangan mereka. Dan kalau informasi bisa dikontrol, ya opini juga bisa diarahkan. Lalu datang fase kedua, TikTok jadi toko. Dan ya, TikTok sekarang bukan sekedar media sosial. TikTok juga e-commerce. Lewat TikTok Shop, kamu bisa beli barang langsung dari video. Nggak perlu buka aplikasi lain, nggak perlu keluar dari timeline. Lagi nonton review, langsung klik, langsung check out. Banyak UMKM yang lebih cuan dari TikTok dibandingkan di marketplace gede. Orang jualan keripik, baju, skincare, bahkan barang elektronik. Tapi yang paling mengejutkan, TikTok sekarang jadi panggung politik. Mulai dari kampanye pemilu, debat kebijakan, kritik pemerintah, semuanya ramai di TikTok. Dan yang luar biasa, banyak anak muda yang aktif di sana. Mereka kasih opini, bikin gerakan, kadang juga nyebarin hoax. Karena timeline TikTok itu campur aduk, hiburan, edukasi, politik, semua digabung di satu tempat. Tanpa filter, tanpa editor, dan juga tanpa redaksi. Dampaknya di satu sisi ini bagus banget. Orang jadi melek politik, anak muda berani bersuara, generasi baru nggak cuma diam dan fasih. Tapi di sisi lain ini juga berbahaya karena narasi bisa dibelokin, fakta bisa dikaburkan, dan kebenaran bisa kalah sama yang lagi viral. Di TikTok yang paling benar tuh bukan yang paling akurat, tapi yang paling rame. Dan disitulah letak strategi TikTok, masuk ke semua sisi hidup kita. Nggak pakai maksa, nggak kelihatan nyerang. Kita buka aplikasinya karena kita pengen hiburan. Tapi tanpa sadar kita belajar, kita belanja, kita ikut kampanye. Semua itu terjadi di satu aplikasi kecil yang dikendalikan oleh satu perusahaan di belahan dunia yang jauh. TikTok hari ini bukan lagi soal apa yang kamu tonton, tapi soal bagaimana ia membentuk
cara kamu melihat dunia. TikTok bukan sekedar aplikasi, ia adalah cermin dari dunia digital yang kita jalanin hari ini. Cepat, penuh distraksi, dan diam-diam dikendalikan oleh mesin. Tapi sekarang kamu udah tahu apa yang ada di balik layar. Sampai siapa yang bermain di balik layar. Tapi sekarang kamu udah tahu apa yang ada di balik layar, siapa yang bermain di balik algoritma, dan kenapa kita semua harus lebih waspada. Kalau kamu merasa video ini membuka mata, bantu sebarkan, like, share, dan subscribe channel Zero Point buat konten dokumenter lain yang lebih dalam, tajam, dan jujur.